Kiai Ageng Selo bisa menangkap petir dengan karomanya dan melemparkannya kembali ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang karoma dari Kiai Ageng Selo, tokoh spiritual sekaligus leluhur Raja-Raja Kesultanan Mataram. Kiai Ageng Selo juga dikenal sebagai Raden Bagus Songgom, adalah keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Beliau adalah keturunan Kiai Getas Pendawa, putra Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, putra Brawijaya V dan putri Wandan Kuning. Dia hidup di masa kerajaan Demak pada awal abad ke-16 saat Sultan Trenggono tengah berkuasa. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Kiai Getas Pendawa serta salah satu wali songo, Sunan Kalijogo. Dia menikah dengan Nyai Bicak dan mereka memiliki 7 anak, 6 putri dan 1 putra. Beliau memiliki seorang putra bernama Kiai Ageng Enis yang kemudian menjadi ayah dari Kiai Ageng Pemanahan yang merupakan pendiri Kadipaten Mataram. Semua orang tahu bahwa Kiai Ageng Selo memiliki karoma dan karisma yang luar biasa. Karoma adalah kemampuan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang baik hati dan taat kepadanya. Karisma seseorang adalah daya tarik dan pengaruh yang mampu memikat hati dan pikiran orang lain. Kemampuan Kiai Ageng Selo untuk menangkap petir adalah salah satu karoma terkenalnya. Kisah ini terjadi saat dia tinggal dan dimakamkan di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Suatu hari, saat hujan lebat dan petir, dia mendengar tangisan dari sawah. Dengan cepat dia menemukan seorang anak kecil menangis di tengah sawah. Ternyata anak itu adalah cucunya Mas Karebet yang kemudian menjadi penembahan Senopati dan pendiri Kesultanan Mataram. Kemudian cucu Kiai Ageng Selo dibawa pulang dengan menggendongnya. Namun di tengah perjalanan mereka berdua disambar petir. Bahkan Kiai Ageng Selo tidak takut. Dia menantang petir untuk menyambar lagi. Dia bisa menangkap petir dengan karomanya dan melemparkannya kembali ke langit. Petir pun kembali menyambar dan Kiai Ageng Selo menangkapnya lagi. Sampai akhirnya petir tidak berani menyambar lagi. Sampai di rumah Kiai Ageng Selo dan anak-anaknya selamat. Dalang Kiai Bicak dibunuh oleh Kiai Ageng Selo. Cerita ini bermula saat Kiai Ageng Selo mengadakan pertunjukan wayang kulit. Dalangnya adalah Kiai Bicak. Tiba-tiba Kiai Ageng Selo terpesona pada istri Kiai Bicak. Dia kemudian membunuh Kiai Bicak, mengambil wayang, istri dan bende yang kemudian diberi nama Kiai Bicak. Ini adalah salah satu pusaka terkenal di Mataram. Bentuknya seperti gong kecil. Tentara Mataram selalu menabuh bende Kiai Bicak sebelum orang lain. Jika bende berbunyi lantang, prajurit Mataram akan menang dalam perang. Jika tidak, mereka akan mengalami kekalahan. Suatu hari, Kiai Ageng Selo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Demak untuk mengetahui apakah ia diterima sebagai anggota militer. Ia diharuskan melawan seekor banteng. Banteng itu kemudian dipukul 1 kali. Setelah kepala banteng pecah, darahnya mengalir ke seluruh tanah. Kiai Ageng Selo memalingkan wajahnya dan ditanya tentang sebabnya. Dia menjawab karena khawatir terkena cipratan darah. Dan panitia penerimaan prajurit memutuskan bahwa Kiai Ageng Selo tidak dapat menjadi prajurit Demak karena takut dengan darah. Setelah merasa malu,
dia pulang dan menyiapkan senjata dan orang-orangnya untuk melawan Demak. Pada hari yang ditetapkan, Ki Ageng Selo menyerbu Demak dengan pasukan berkuda. Sejumlah tentara juga berjalan kaki. Setelah mereka tiba di dekat alun-alun Demak Sultan Trenggono, mereka melepaskan anak panah di antara pohon beringin. Kepala kuda Ki Ageng Selo terluka oleh panah yang kemudian melonjak dan menghancurkan kuda lain. Meskipun kuda-kuda itu melarikan diri, satu lagi panah mengenai tali kekangnya. Situasi menjadi sangat tidak stabil. Ki Ageng Selo kemudian kembali ke Selo. Semua pasukan melarikan diri juga. Kemenangan tentara Demak membuat Sultan Trenggono senang. Hati Ki Ageng Selo ternyata tipis, kata Sultan kepada Patih Wonosalam. Saya percaya bahwa dia tidak dapat menjadi raja, tidak tahu kalau keturunannya. Karomah Ki Ageng Selo ini menunjukkan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, karomah dapat digunakan untuk dakwah dan tabligh, yaitu menyebarkan iman Islam dan mendorong orang lain untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa karomah dan karisma dari Ki Ageng Selo yang saya ketahui. Tentu saja masih banyak lagi karomah dan karisma beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti semua karomah dan karisma beliau adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel saya. Jika Anda punya cerita atau pengalaman tentang karomah dan karisma dari Ki Ageng Selo, silakan share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.